pencegahan COVID-19 di Kabupaten Deiyai. Selama ini Pemda Kabupaten Deiyai, dalam hal ini tim gugus COVID-19, kita sudah lakukan langkah-langkah, yaitu adalah langkah yang pertama itu kita lakukan lockdown di perbatasan antara Mimika dan Deiyai di Kilo 7 Mude tadi. Kita sudah lakukan sehingga sekarang mobil tidak bisa lalu lalang, orang juga tidak bisa lalu lalang. Sudah lockdown, ya, pembatasan sosial secara total. Kemudian Kapi Raya juga kita sudah lakukan pembatasan sosial, karena sementara di Timika positif sudah nomor 1 untuk Papua, maka masyarakat Logiai, Deiyai, Paniai yang sudah menjadi warga di sana, yang sampai mereka pulang ke kampung. Maka dengan maksud itu saya sudah lakukan pemalangan, pembatasan sosial. Kemudian saya juga sudah antar tenaga medis, kemudian percayakan masyarakat setempat untuk jaga di sana. Kemudian tenaga medis itu bersama dengan semua APD itu saya sudah antar. Kemudian Mama sudah 2 kali antar ke sana. Jadi selama 2 minggu mereka sudah di sana. Kemudian nanti 2 minggu ke depan lagi, dari sekarang sampai tanggal 6 Juni itu mereka masih tetap di sana. Jadi pemerintah Kabupaten Deiyai memfasilitasi. Jadi pemalangan yang saya lakukan itu bukan merupakan tapal batas antara pemerintah Kabupaten Deiyai dan pemerintah Kabupaten Paniai, Mimika. Namun entah saya lakukan pemalangan di wilayah Timika atau wilayah Deiyai atau tengah-tengah, itu bukan jadi patokan. Yang penting untuk keselamatan untuk kita semua. Ya. Jadi mungkin kabupaten tetangga terutama Mimika itu jangan salah menanggapi bahwa Bupati Deiyai Palang itu dia bikin patok atau pembatasan antara wilayah Mimika dan Deiyai. Tapi saya bikin dalam rangka penanganan pencegahan COVID-19, maka saya Palang untuk mengisolasikan diri kepada masyarakat Bobado, masyarakat Deiyai. Kemudian yang kedua, saya juga memberi bantuan APD ke Kilo 100, Jalan Trans Nabire Ilaga, dan juga uang 500 juta. Kemudian untuk Kabupaten Nabire, saya bantu kepada ketua tim gugus COVID-19 Kabupaten Nabire itu uang 1 miliar, lalu APD 40 pasang. APD 40 pasang yang lokal tapi standar WHO. Itu lalu selama 2 minggu berturut-turut kita juga sudah antarkan Bama kepada masyarakat di 2 distrik. Jadi ada 8 kampung, 9 kampung kita sudah bantu makanan. Tujuan kami supaya kami mengisolasikan masyarakat, supaya masyarakat selama COVID ini tidak boleh mereka kemana-mana. Jadi isolasikan mereka di kampung mereka, kawasan mereka, distrik mereka, supaya mereka tidak boleh kemana-mana. Kemudian di Kabupaten Deiyai itu saya lakukan pemalangan, pembatasan
bikin pos di pertigaan Tigido. Lalu setiap mobil atau penumpang, baik itu dari Nabire, dari Enaro, itu diarahkan ke rumah sakit untuk lakukan pemeriksaan lebih dulu. Ya, ternyata terdapat tervirus, maka ditindak lanjut. Tapi kalau tidak, mereka dikarantinakan 14 hari. Nah, dengan maksud itu, kami sudah lakukan pembatasan di pertigaan. Kemudian, saya juga mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deiyai agar jangan ada yang menjadi provokator. Jangan ada yang menjadi provokator. Itu dengan COVID-19 ini. Dan juga jangan ada yang menjadi batu sandungan untuk masyarakat. Pemerintah siap bantu kepada masyarakat berupa beras dan uang cash 600 per kakak, namun sementara didatakan oleh Kepala Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial sementara didatakan. Kemudian untuk seluruh mahasiswa Kabupaten Deiyai yang ada di setiap kota studi, itu jangan menjadi provokator. Karena mahasiswa adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Deiyai, pasti saya akan bantu. Tapi ini uang internetan dan uang makan itu saya akan bantu. Tidak 100%. Ya, jadi jangan terlalu mengharapkan kepada pemerintah daerah. Nah, kamu sekolah dan tidak itu urusan. Tapi pemerintah tetap akan bantu, tapi itu sedikit. Jangan harapkan semuanya. Ya, itu saya mau sampaikan kepada masyarakat mahasiswa Kabupaten Deiyai yang ada di tiap kota studi. Ya. Kemudian untuk masyarakat Kabupaten Deiyai, saya berharap agar selama 2 minggu ke depan ini kami akan lakukan lockdown. Itu keputusan bersama empat bupati. Bupati Nabire, Bupati Dogiai, Bupati Deiyai, dan Bupati Paniai, dan juga Bupati Intan Jaya. Jadi ini menjadi keputusan bersama 5 bupati. Itu mulai dari hari Minggu, tanggal 10. Tanggal 10. Jadi dari tanggal 10, itu 2 minggu ke depan. Untuk itu, saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Deiyai selama 2 minggu ke depan, bila perlu kembali ke kampung dan berkebun daripada jalan-jalan. Karena kita akan palang. Tidak ada yang lalu-lalang ke sana kemari, baik pakai kendaraan beroda 2 atau beroda 4. Kemudian ke urusan di Nabire juga saya batasi. Saya batasi selama 2 minggu ke depan. Atau kemana? Jadi selama 2 minggu itu masyarakat Kabupaten Deiyai tidak boleh kemana-mana, tinggal di tempat. Sementara Paniai ada 16 yang reaktif. Hasilnya akan tinggalkan hari Sabtu besok. Positif atau tidak. Ya. Kemudian Nabire ada 16 orang. Ada 15 orang positif. Timika sampai dengan tanggal 15 April Mei, tanggal 5 Mei itu sudah 91 orang yang positif. Ya. Sementara Dogiai dan Deiyai itu masih belum. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan sementara masyarakat itu tinggal di tempat, tidak boleh kemana-mana. Tinggal di tempat dan tidak boleh kemana-mana. Dan sekali lagi saya tegaskan kepada masyarakat Kabupaten Deiyai agar tempat-tempat posko itu tidak boleh minta uang ulayat dan lain sebagainya. Cukup yang di pertigaan, cukup pertigaan, tapi jangan minta lagi, karena fasilitas umum itu adalah milik negara, aset daerah. Fasilitas umum, entah jalan, jembatan, perkantoran, rumah sakit, gereja, kemudian gedung sekolah, kantor kampung dan lain, semua itu adalah aset daerah, milik negara. Dan masyarakat tidak boleh
terjadi pemalangan. Ya. Kemudian selain posko, masyarakat Kabupaten Deiyai jangan bikin gerakan tambahan. Ya. Kemudian masyarakat kalau palang dan posko kalau minta lagi, maka kita akan proses hukum tindak lanjut. Jangankan jalan 10 meter dari kiri kanan jalan itu milik negara. Dan saya mohon kepada masyarakat sekali lagi tidak boleh kami minta uang lagi di pos-pos yang akan bangun. Ini untuk keamanan kita bersama kita lakukan. Bukan hanya kepentingan bupati, bukan hanya kepentingan pemerintah daerah, bukan hanya kepentingan tim gugus COVID-19. Dengan demikian, dalam hal ini masyarakat harus memahami betul. Ini untuk keselamatan kita semua kita lakukan. Semua langkah-langkah yang pemerintah daerah Kabupaten Deiyai buat selama ini. Kemudian saya juga memberi apresiasi kepada semua tim yang saya bentuk selama ini. Sudah kita kerja jauh. Nah, kita tingkatkan terus. Kita jangan tidak minta-minta lagi, tapi kalau memang fasenya lebih tingkat lagi, yaitu positif lagi, kita akan repot. Jadi uang yang ada, saya harap kepada masyarakat itu jangan dibagikan habis selama 2 minggu ini. Karena persediaan dana kita 10 miliar yang ada di rekening di COVID. Tapi 6 miliar sudah habis, tinggal 4 miliar. Dari 4 miliar ini saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Deiyai, terutama tim yang ada itu ya demi kemanusiaan kita kerja, kita melayani. Jangan harapan uang baru kerja. Pasti uang ada setelah kerja. Tapi itu kita akan sesuaikan dengan juknis yang ada. Jadi kalau penggunaan uang itu bukan kebijakan bupati, tapi ini sudah ada juknis. Berdasarkan juknis yang ada, saya akan pakai. Nah, jadi selama ini Bupati Kabupaten Deiyai sekaligus sebagai ketua tim gugus COVID-19, saya lakukan langkah-langkah seperti ini. Nah, setelah ada peningkatan fase, baru nanti saya akan tambahkan kegiatan berikut lagi, program berikut lagi, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, jadi seluruh masyarakat Kabupaten Deiyai selama ini tenang. Kita menghadapi dengan iman yang kuat, iman yang tabah, dengan mental yang siap. Dan selama COVID terjadi, saya harap masyarakat kembali ke kampung dan kerja. Karena belum lama lagi stok beras Bama yang ada di kios itu belum lama lagi habis. Kalau kehabisan beras, nanti kamu dapat makan di mana. Dengan demikian saya harap masyarakat kembali ke kampung dan kerja. Ya. Dan kerja adalah budaya kita. Sekali-kali budaya kita jangan diserang oleh saman. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Pak Kepala Dinas Sosial, Pak Freddy PK, kemungkinan ada laporan terhadap COVID-19 ini. Bahkan ada sedikit himbauan ke masyarakat atau ada bantuan atau perhatian-perhatian khusus dari Dinas Sosial. Mohon di... Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kami diberi kepercayaan dari pemerintah daerah, dari Bupati, untuk mengurus beras cadangan beras pemerintah, CPBB. Itu 100 ton kita sudah siapkan di Nabire. Tinggal angkut. Jadi hari ini kami dari Dinas Sosial dengan dari keuangan nanti kami akan turun untuk persiapan untuk pengangkutan dari bawah ke Deiyai untuk masyarakat. Jadi 100 ton itu dibantu dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, terus dari pemerintah daerah, dari dalam hal ini dari Pak Bupati siapkan 57 ton untuk masyarakat. Jadi keseluruhannya itu 157, nanti kami akan drop pada hari Selasa dan hari Rabu. Sampai di sini dan nanti di sini tempat penampungan kita sudah siapkan.
saya sudah bicara dengan Pak Haji di bawah, nanti dia kasih tempat. Nah, jadi dia sudah sedia untuk kasih tempat untuk kita. Jadi itu untuk beras itu 100 ton itu khusus untuk 3.731 orang. Jadi yang belum dapat dari situ itu nanti akan terima yang beras yang disediakan oleh Bupati 57 ton. Itu nanti kami akan lakukan pada hari Kamis nanti di lapangan Thomas Sadi, lapangan sepak bola. Kami akan lakukan di situ. Jadi sekarang ini dalam rangka untuk penerapan, nanti sebentar kami akan turun dalam urusan soal beras dengan sembako. Nah itu, dan khusus untuk beasiswa, untuk mahasiswa, kami sudah datakan di luar Papua itu 475 orang yang sudah ada di kami. Mahasiswa masing-masing mereka telah mengirimkan kepada kita. Terus untuk di Papua 773 orang. Jadi yang belum itu Nabire, Biak, Timika. Nah ini yang belum terkirim datanya kepada kami. Yang lain sudah. Nah itu yang kami laporkan kepada